Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab syarah kitab Ithaful Bariyah bil Furuqil Mutaba'atil Mar'iyah li Hafsi min Thariq Syatibiyah. Insyaallah kita membahas syarah dari kitab Ithaful Bariyah yang membahas bagaimana kaidah-kaidah yang harus perlu kita jaga ketika kita membaca riwayat Imam Hafs dari Thariq Imam Syatibi yang dikarang oleh Syekh Abu Amir Ali bin Baqi Al-Misri hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Terakhir kita kemarin pembahasan sudah sampai surah Al-Kahfi. Sekarang kita akan membahas surah Maryam. Silahkan dibuka kitabnya halaman ke-18. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qara'a Hafsun al-'aina min qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain bil isba'i sittu harakatin wa huwa al muqaddam wa tawassutu arba'u harakatin. Kita jelaskan, Imam Hafs membaca huruf ain pada awal surah Maryam, kaf ha ya ain shad, itu dengan bil isba', yaitu dengan sittu harakatin, dengan memanjangkan huruf ain dengan 6 harokat. Wa huwa al muqaddam, 6 harokat inilah dengan isba inilah yang muqaddam, yang diutamakan ya. Wa tawassut, dan juga dibaca dengan 4 harokat, arba'u harokatin. Kita beri contoh yang 6 harokat. Kaf ha ya ain sad, yang 4 harokat. Kaf ha ya ain sad. Cara latihannya membedakan kadar madnya. Jika yang ingin 6 berarti harus agak lebih panjang. Ain sad. Jika yang ingin 4 harokat yang tawassut harus ain si, seperti itu. Ain sad. Nah, dijelaskan juga di matan yang Tuhfatul Ihtida punya Syekh Al-Mukhtar itu, wal aina asbi'an wa wassitanna, wal ainu asbi'anna wa wassitanna. Adapun huruf ain yaitu dengan asbi'an, dengan isba', dengan 6 harokat, wa wassitanna, dan bacalah dengan tawassut, seperti itu. Jadi cara membaca kata kaf ha ya ain shad dalam surah Maryam ada 2 cara, yaitu 6 harokat isba' disebutnya, dan juga dengan tawassut dibaca dengan 4 harokat. Itu yang ada kaidah pada matan, pada kaidah Imam Syatibi dalam Thariq Syatibiyah, dalam riwayat Hafs Thariq Syatibiyah, seperti itu. Ada 2 cara dengan 6 harokat dan 4 harokat. Kemudian kita lanjut ke surah An-Nur. Qara'a Hafsun wa yattaquhi min qawlihi ta'ala wa man yuti'illaha wa rasulahu wa
ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون بإسكان القاف وكسر الهاء min ghairi silatin halal wasl, yaitu pada kata wayattaqohi ya. Kalau dalam riwayat Hafiz itu wayattaqohi, ataupun adapun dalam riwayat Syu'bah wayattaqih ya, diiskan huruf h-nya. Namun di riwayat Hafiz yang kita baca yaitu biiskanil qaf, qafnya sukun, wayattaqo, qafnya sukun, kemudian wa kasril ha, dia itu dibaca dengan haknya dengan kasroh, wayattaqohi faulaika humul faizun, seperti itu. Jadi kalau misalkan waqaf bagaimana dalam waqf ikhtibari wayattaqoh, namun jika wasol harus dibaca haknya, kasrul haknya, huruf h-nya dibaca kasroh, wa yattaquhi faulaika humul faizun, seperti itu. Sudah satu aja. Kemudian kita membahas surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan, qara'a wa thamuda min qawlihi ta'ala wa 'adan wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira bihadzfil qafi waslan wa waqfan. Kita menghadzaf huruf alif pada kata thamud baik dalam keadaan wasol ataupun dalam keadaan waqaf. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di surah Al-Kahfi ya, itu kan ada sifar mustadir dan sifar mustautil pada kata lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Nah, kalau dalam kata thamud di sini ini sifar mustadir atau mustautil? Yaitu jawabannya adalah sifar mustadir yang dia tidak dianggap baik dia wasol ataupun waqaf. Ya, seperti itu. Wa 'adan wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Ketika kita ingin baca wasol, maka dibaca dalnya pendek. Ataupun kita ingin baca waqaf, itu dibaca pendek juga. Wa 'adan wa thamud. Jadi tidak dianggap tidak ada, seperti itu. Kemudian di surah Al-Furqan juga qara'a fihi muhana min qawlihi ta'ala yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, yaitu bisilatil ha'i harokatain, yaitu dengan membaca panjang huruf h dengan dua harokat, wa yakhlud fihi muhana. Nah, seperti itu. Hati-hati karena mungkin banyak yang belum tahu, tidak dibaca dua harokat, hanya cuman fihi muhana, tidak, tapi fihi muhana dalam riwayat Hafiz Thariq Syatibiyah. Kemudian lanjut ke surat Asy-Syu'ara, qara'a arjih min qawlihi ta'ala qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin bi iskanil ha'i waslan wa waqfan. Kita membaca sukun pada huruf h baik dia wasol ketika kita baca sambung ataupun waqaf, ataupun kita membacanya ketika berhenti. Yang mana? Arujih. Qalu, misalkan kita mau ngambil contoh yang wasol. Qalu arujih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin. Kemudian kita ingin waqaf. Qalu arujih, tapi tidak bisa kalau waqafnya jadi waqaf ghairu tam atau waqafnya qabih ya, nggak boleh. Boleh hanya untuk menguji saja ketika waqaf ikhtibari atau iltirari dalam keadaan darurat. Ingin mengetes muridnya bagaimana dia tahu nggak masalah wasol dan waqaf, dites bagaimana cara waqaf pada kata arji, ya sudah dibaca arji aja hanya dengan sukun iskanil
bi iskanil ha'i, seperti itu. Kemudian juga masih dalam surah Asy-Syu'ara, qara'a Hafsun firqin min qoulihi ta'ala فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بتفخيم الراء وترقيقها وصلا ووقفا والترقيق مقدم. Ada dua cara membaca kata firqin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Yang pertama, bitafkhimir ra'i, dengan mentafkhimkan huruf ra, wa tarqiqiha, kemudian dengan membaca tipis, dengan baca tebal dan baca tipis, baik dalam keadaan wasol ataupun dalam keadaan waqaf. Ya. Namun apa yang lebih muqaddam, yang lebih diutamakan yaitu membaca dengan bacaan ra-nya tipis, firqin. Namun kita harus bisa keduanya. Misal yang kita utamakan yaitu adalah tarqiq ya. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kemudian bagaimana yang contoh tafkhim ra-nya? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Itu dalam keadaan wasol. Keadaan waqaf bagaimana caranya? Fanfalaqa fakana kullu firqo. Itu tarqiq. Kemudian yang tafkhim bagaimana? Fanfalaqa fakana kullu firqo. Ya, seperti itu. Dibaca ra-nya baik tafkhim ataupun tarqiq, baik dalam keadaan wasol ataupun waqaf, seperti itu. Kemudian masih dalam surah Asy-Syu'ara juga, al-aikah min qoulihi ta'ala kadzdzaba ashabul aikatil mursalin halal badi biha nabda'u bihamzatil wasli maftuhatan. Al-aikah dibacanya dengan al-aikah, yaitu kita mau nguji seorang murid, dia baca kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Dalam talaqi biasanya guru itu, syekh itu, misalkan kita sedang baca ayat ini, langsung ditanya sama guru kita, bagaimana cara baca al-aikah pada ketika wasol ataupun waqaf. Nah, misalkan kita baca al-aikahnya aja di tes, kan di situ nggak ada hamzah wasol ya. Al-aikah tidak ada di situ, ada harokat hamzah fathah alif berharokat fathah atau hamzah wasol, tidak ada kan. Nah, namun dibaca dengan bihamzatil wasli maftuhatan, yaitu dengan membaca hamzah wasol berharokat fathah, yaitu al-aikah. Karena di Rasm Utsmani di sini tidak ada huruf alifnya di situ, tidak ada hamzah wasolnya, cuman lam sukun langsung aikah, seperti itu. Jadi bagaimana cara bacanya? Yaitu dibacanya dengan al-aikah. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Suratul Naml. Suratul Naml, qara'a Hafsun ahadtu min qoulihi ta'ala famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin bil idghamin naqis ay al idghamu ma'a baqa'i sifatil itbaq. Pada kata ahattu di ayat Suratul Naml ayat 22 ini dibaca dengan idgham naqis, ahattu. Kita tetap membaca kata ahattu ini dengan mempraktekkan juga tidak meninggalkan sifat itbaq pada huruf to. Huruf itbaq apa aja? Termasuk adanya itu ada huruf to. Wasadun, dodun, taun, dhaun, mutbaqah. Sad, dod, ta, dha itu huruf itbaq. Makanya ketika baca ahattu
bukan ahadtu, bukan idgham kamilan namun idgham naqison. Ahadtu, ya, seperti itu. Tidak meninggalkan sifat itbaq sama sekali, namun dibaca, tetap dibaca. Kemudian pada kata alqih, qara'a Hafsun fa alqih min qawlihi ta'ala idhhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un bi iskanil ha'i, ya, idhhab bi kitabi hadza fa alqih, hati-hati, bukan fa alqihi, bukan dibaca mad tabi'i namun fa'alqih dengan mensukunkan huruf ha. Ilaihim tsumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Kemudian pada ayat 36 qara'a Hafsun fama atani min qawlihi ta'ala falamma Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun bi itsbatil ya'i waslan ma'a fathiha wa itsbatiha wa hadzfiha waqfan. Pada kata fama'atan atau fama'atani yaitu dengan mengisbatkan huruf ya, dengan menetapkan huruf ya ketika dalam keadaan wasol ma'a fathiha. Ya, seperti yang tadi kami contohkan, ketika kita ingin membaca wasol maka dibaca huruf ya dengan berharokat fathah. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Nah, namun wa itsbatiha wa hadzfiha waqfan, yaitu dengan menetapkan juga huruf huruf ya tadi, wa hadzfiha, dan menghapusnya dalam keadaan waqaf. Fama atani, contohnya seperti itu. Ketika kita ingin waqaf, nafas kita tiba-tiba habis atau tidak kuat, maka contohnya misalkan falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan, atau fama atani, seperti itu ya. Fama atani sudah waqaf, kemudian diulang lagi fama atani Allahu khairum mimma atakum, seperti itu. Kemudian masih dalam surah An-Naml juga, wa qara'a Allahu qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina astafa Allahu khairun amma yushrikun bi ibdalil hamzatil wasli alifan ma'al maddit tawil sittu harakatin wa huwa al muqaddam, yaitu dengan bacanya ibdal pada kata Allah hamzah wasal, yaitu dengan alif ma'al maddit tawil dibaca 6 harokat, wa huwal muqaddam. Bisa dibaca dengan ibdal yaitu ataupun dengan dibaca dengan 6 harokat ya. Seperti kata az-zakaroin juga yang di juz 8 itu di surah Al-An'am sudah kita jelaskan, bisa dibaca az-zakaroin atau az-zakaroin. Nah, seperti ini juga berlaku pada kata Allahu, itu 6 harokat, atau bisa Allahu, seperti itu. Ada 2 cara. Namun yang muqaddam bagaimana? Yang sittu harokatin, Allahu, seperti itu.
Wa bitashilil hamzati tsaniyati bainal hamzati wal alifi. Ya, wa bitashilil hamzah ats-tsaniyah bainal hamzati wal alifi. Ya, yang itu seperti tadi tashil Allahu Allahu. Kemudian pada kata selanjutnya di surah An-Naml juga wa qara'a bihadi min qoulihi ta'ala wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun bi itsbatil ya'i waqfan, dengan menetapkan huruf ya pada kata bihadi ketika dalam keadaan waqaf, bukan bihad, bukan, namun bihadi ini hanya untuk ngetes aja ya, bukan untuk dipraktekkan. Misalnya kita lagi baca wa ma anta bihadi, salah ya, namun wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim. Bagaimana kalau mau waqaf pada kata bihadi? Yaitu dengan isbat. Dengan bagaimana caranya? Bihadi, seperti itu, 2 harokat ya, bisbatil ya'i waqfan. Kemudian pada surah, kita lanjut masuk ke suratul Al-Ankabut ya, wa qara'a wa thamuda, sama seperti sebelumnya, min qoulihi ta'ala wa 'adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin bihadzfil alifi waslan wa waqfan, dengan menghadzaf huruf alif, dihapusnya huruf alif pada kata Thamud baik dalam keadaan wasal ataupun waqaf, seperti itu pada kata Thamud, sama seperti sebelumnya. Suratul Rum, kita lanjut ke masuk surah Ar-Rum. Qara'a Hafsun dha'fin min qoulihi ta'ala Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah fi mawadhi'iha ats-tsalatsah bi hadhihi surati bi fathil dhadi wa dhammiha wal fathu al muqaddam. Ya, pada kata dha'af itu di tiga kali diulang ya, Allahu alladzi khalaqakum min dha'f tsumma ja'ala min ba'di dha'f tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Jadi bisa dibaca dengan dhammah, du'afa ya, du'af sama du'af, bisa baca fathah dan dhammah, namun apa yang muqaddamnya yaitu dibaca dengan fathah. Misalkan dhammah ya, Allahul ladzi khalaqakum min du'afin tsumma ja'ala min ba'di du'afin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'afan wa syaibah. Boleh dibaca dengan dhammah, namun yang lebih utama adalah dibaca dengan fathah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.